Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyiduna sayyidul mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subuh ini kita membahas, mengkaji berdasarkan Al-Quran dan hadis bagaimana cara Allah mengabulkan doa orang beriman. Doa secara bahasa artinya adalah bermohon atau meminta. Yang dimaksud bermohon itu adalah permintaan dari bawah ke atas, dari hamba kepada Allah. Kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah. Jadi kalau Allah yang meminta ke kita, itu namanya nyuruh, memerintah. Tapi kalau kita yang meminta kepada Allah dari bawah hamba ke Allah, itu disebut dengan berdoa, yang meminta, bermohon. Dalam hadis, doa ini disebut juga dengan mukhul ibadah, otaknya atau inti ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Kenapa disebut doa itu mukhul ibadah? Kalau boleh kita kiaskan, ketika ada seseorang yang melayani kita, pembantu kita, atau ada orang sangat baik sama kita, dia layani seluruh kebutuhan kita, keperluan kita. Lalu kita bertanya kepada dia, sebenarnya kamu ingin apa? Sama seperti Nabi, ketika Nabi SAW dalam keadaan perang, ada seorang sahabat yang beliau itu menyiapkan seluruh kebutuhan Nabi, wudunya, airnya, disiapin semua. Lalu Nabi bertanya kepada beliau, sebenarnya kamu mau apa? Apa yang kamu inginkan? Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, aku sebenarnya pinginku satu aja. Apa itu? Sebutkanlah biar aku mintakan ke Allah. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, nanti kalau aku meninggal di hari akhirat, aku pingin tetap bersamamu nanti. Itu aja mintaku. Baik, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, bantulah aku dengan banyak sujud. Maksudnya harus melaksanakan sholat syaratnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita beribadah, ibadah itu seolah-olah melayani Allah, melayani maunya Allah, gitu kan? Itu kan perintah Allah kan? Nah, ada orang mengatakan sholat itu, ibadah itu untuk kita, bukan untuk Allah. Memang secara umum bisa kita terima, tapi kalau dikaji-kaji mendalam, sebenarnya sholat itu persembahan kita kepada Allah. Kenapa? Karena dia merintahkan, itu hak dia. Ketika kita lakukan di awal waktu berjemaah dengan khusyuk, apa yang kita dapat? Ridho. Tidak ada yang lebih tinggi dari ridho Allah kan? Maka ketika kita sholat di awal waktu, as-salatu, apa yang paling amalun abdulul amal ilallah ta'ala, amal yang paling abdul, yang paling disukai Allah Ta'ala adalah as-salatu ala miqatiha, salat pada waktunya. Ya, salat di awal waktu. Di awal waktu itu menghasilkan ridho. Ridho itulah yang paling tinggi dalam Islam. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, seolah-olah kita melayani, karena kita hamba kan? Kita layani keinginan Allah, kemauan Allah. Maka setelah kita melayani keinginan Allah, maka Allah tentu sebenarnya bertanya, sebenarnya hambaku, kau mau apa? Nah, itu. Maka disebut dia inti
Setelah kita beribadah, kita akan ditanya, kita beribadah itu maunya apa? Mukhul ibadah, doa. Apa yang kita doakan, kita minta, itulah dari inti dari seluruh pelayanan kita, ibadah kita kepada Allah, lalu kita mohonkan. Maka jadilah ad-doa mukhul ibadah. Ad-doa itu adalah otaknya dari ibadah. Maka disebut Nabi seperti itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, kalau dia bicara, kalau dia ngomong sudah menjadi pasti seperti janji. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, ud'uni, minta kepadaku. Astajib lakum, pasti aku akan jawab, ijabah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Adapun orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah, dari menyembahku. Jadi orang yang paling sombong dalam ayat ini adalah orang yang tidak mau sujud kepada Allah. Inilah orang paling sombong. Kalau kita lihat ayat ini, innal ladzina yastakbiruna, orang-orang yang istikbar, menyombongkan diri, an ibadati, dari menyembahku, enggak mau menyembahku, enggak mau mengikuti perintahku, sok-sokan gitu ya. Sombong itu kan sok. Kalau mereka akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi dakhirin, kondisi yang menghinakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ayat ini menjamin semua doa pinta kita pasti dikabul oleh Allah, ya kan? Udah pasti. Bahkan dalam ayat lain dia katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat, aku akan uji, aku akan menjawab, mengabulkan dakwah tadda. Seluruh doa orang yang meminta, aku akan kabulkan. Idza da'an, apabila mereka minta. Maka kemudian Allah memberi seperti isyarat, falyastajibuli, maka kabulkanlah permintaanku. Maksudnya turutilah perintahku, ya kan? Turutilah perintahku, wal yu'minu bi, dan tetaplah percaya sama aku, baik sangka, pasti ku kabulkan. Maka Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, Allah itu sangat pemalu. Gak ada orang minta sama dia lalu pulang tangan kosong, gak ada isinya. Jauh lebih pemalu dari kita, Pak. Dia sangat pemalu, kata Nabi. Gak ada hambanya yang memohon, apalagi sampai nangis-nangis, tahu-tahu pulang gak dapat apa-apa, gak dikabulin. Gak ada, kata Nabi. Allah itu sangat pemalu. Kalian aja kalau datang pengemis ke rumah, kalau kita pemalu, datang orang tua ke rumah, orang-orang tua, orang lemah minta sedekah, malukah gak ngasih? Malu kita gak ngasih. Allah jauh lebih malu lagi. Nabi membuat perumpamaan begitu dalam sebuah hadis. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ayat ini firman Allah ini pasti terjadi. Ya, maka dari itulah nanti Nabi menggaransi lagi semua doa pasti kabul. Tapi nanti kita lihat bagaimana cara Allah mengabulkannya. Nah, supaya doa itu kabul atau ciri-ciri doa itu kabul, yang pertama, kalau menurut Imam Ja'far Shadiq, ciri-cirinya kalau kita berdoa, habis berdoa tenang hati kita. Dalam hadis lain, mohonlah kepada Allah ketika hatimu riqqah, hatimu lemah lembut. Karena lemah lembut itu, hati kita waktu lemah lembut itu datang dari Allah. Maka waktu dia lemah lembut, mohonlah sama Allah. Itu kondisi-kondisi mustajab.
Nah, ciri-ciri doa itu dikabulkan, kata Imam Ja'far Shadiq ketika ditanya, ya ada yang bertanya, ya Imam, apa tanda diterima doa? Beliau menjawab, ketenteraman hati. Bukankah Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, zikir, doa itu bagian dari zikir. Salah satu cirinya adalah, salah satu ciri amalan khusyuk, amalan diterima, doa diterima adalah itmainnul qulub, munculnya ketenangan di dalam hati. Ini yang pertama. Yang kedua, doa itu tidak sampai kepada Allah kalau tidak disertai selawat. Ada yang menyebut, sebagian hadis kata ulama, dia mengambang, tidak sampai. Maka dalam doa itu kan kita diwajibkan salawat kan. Wassallallahu ala khairi khalqihi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi wassallallahu itu yang ngangkat doa itu ke langit, langsung ke Allah. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah ya, yang paling dekat kepada Allah. Kita mengenal Islam asbab Nabi Muhammad, perantara Nabi Muhammad, maka tidak boleh kita melangkahi beliau. Ya, kalau bahasa sederhananya begitu kira-kira. Kemudian doa itu yang pasti dikabulkan Allah, dia berasal dari hati. Ya. Kalau dia berasal dari hati, kata Nabi SAW, kullu doa makbulun, seluruh doa orang beriman ini dikabulkan. Illa, kecuali min qalbin ghafil, kecuali doa yang berasal dari hati yang lalai. Kalau bahasa lainnya doanya nggak khusyuk. Saya buat perumpamaan begini, kalau orang sholat, orang berdoa yang tak khusyuk, hatinya lalai, kira-kira begini. Saya ngobrol nih sama Pak Ponco, tapi begitu saya ngobrol sama Pak Ponco, hati saya ke bapak yang sana. Pak Ponco, kapan kita pergi Pak Ponco? Mata saya ke sana, hati saya ke bapak itu. Pak Ponco heran, ini Pak Peser ini ngomong sama saya apa enggak? Wajahnya ke sana, hatinya ke sana kemari. Akhirnya Pak Ponco kesinggung kan? Gak jelasnya Pak Peser ini ngomong sama saya, tapi wajahnya gak ke saya, hatinya gak ke saya. Udahlah. Akhirnya dia pergi. Nah, kita saja Bapak Ibu, ya, kita saja sesama kita, kalau kita ngobrol sama orang, minta sama seseorang, tapi hati kita nggak ke dia. Ya, kalau kita ngobrol sama seseorang, doa itu, zikir itu, ibadah itu munajat, berbisi-bisi, dialog. Nah, ketika kita dialog sama seseorang, tapi hati kita tidak kepada lawan bicara, mata kita tidak ke dia, hati kita nggak ke lawan bicara, kira-kira apa yang terjadi? Orangnya pasti tersinggung. Nggak benar ini, mau ngobrol tapi kita nggak, tapi dia masih kesana kemari hatinya, mulutnya dia ngobrol katanya, hatinya kesana nggak jelas, kita jawab nggak ditanggapi sama dia kan? Begitulah perumpamaannya. Maka semua doa berasal dari hati yang lalai itu ghafil, itu ditolak. Itu salah satu syarat ya. Kemudian doa mustajab itu banyak Bapak Ibu. Waktu mustajab doa termasuk doa bijahril ghaib. Kita mendoakan saudara kita yang di kampung, saudara kita yang kuliah di tengah kota. Ya, itu kalau kita doakan lebih gampang terkabul. Doa orang tua kepada anaknya, ya, doa orang ketika sakit, itu tempat-tempat waktu-waktu mustajab. Banyak di Raudhah, depan Ka'bah, di Multajam, ya, kalau lagi di sana. Nanti doa, apalagi doa ketika diaminkan doa waktu walad dhalin, kita mohon dalam hati itu, jangan diucapkan amin. Nah, itu tempat-tempat mustajab.
termasuk di waktu antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jadi banyak sekali ya. Termasuk sepertiga malam terakhir. Di situ tempat paling khusyuk, maka tempat mustajab doa. Termasuk sesudah majelis ta'lim, kalau tempatnya banyak tempat mustajab, tempat-tempat utama. Tapi ciri-ciri doa itu yang dikabulkan adalah hati tenang, hadir hati, kemudian baca salawat ya. Ini ciri atau syarat-syarat doa itu untuk dikabulkan. Maka ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, ma alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahullahu iyyaha. Tidak ada seorang muslim yang berdoa meminta kepada Allah dengan satu doa kecuali pasti Allah akan mengabulkannya. Jadi kalau sudah dipenuhi tadi syarat doa itu, syarat kabul, hadir hati, sholawat, ya. Kemudian ya salah satu cirinya tenang. Tenang itu kan hampir sama dengan khusyuk, hadir hati. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka seluruh doa kita pasti dikabulkan. Sudah pasti, kata Nabi SAW. Tetapi bagaimana cara Allah mengabulkannya? Ini salah satu hadisnya yang kita munculkan satu. Sebenarnya banyak hadisnya nih Pak. Kata Nabi SAW, pasti Allah mengabulkan sesuai dengan iyaha, apa yang diinginkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak sesuai dengan yang diinginkannya, atau dihindarkan dia dari keburukan yang sebanding dengan doanya itu. Syaratnya apa? Syaratnya tidak boleh melakukan dosa atau memutuskan silaturahmi. Ini pula. Ya maka kan orang yang memutuskan silaturahim itu, Allah pun memutuskan kasih sayangnya. Rahim itu salah satu ismullah, asma Allah yang paling utama ya. Maka apabila kita putuskan hubungan tali silaturahim, harus bergoncang, doa pun tak terkabul. Itu pula. Lalu seorang berkata, ya Rasul, kalau gitu banyak-banyaklah kami berdoa, karena semuanya dikabulkan Allah. Izan kasurat katanya. Kalau begitu Rasul, banyak-banyaklah kami berdoa. Kata Nabi apa? Allahu Akbar. Ya Allah suka, lebih banyak lebih bagus. Ya. Lebih banyak kamu doa, lebih banyak mintanya lebih bagus. Jadi kalau kita rinci dalam hadis, bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Dikabulkan segera sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu, doa yang selalu kabul segera ini biasanya adalah permintaan-permintaan yang darurat. Harus diketahui. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti pernah mengalami. Hampir semua lah dikatakan ya. Itu pasti dari orang beriman. Amay yujibul muttaru idza da'an. Ya. Ini Ibnu Qayyim menafsirkan, memahami dalam kitabnya. Ayat ini disebut begini. Siapa yang mengabulkan doa kamu ketika kamu dalam ittor, ketika dalam kondisi darurat? Ya. Mungkin kita pernah mengalami ketika kita mau bayar uang kuliah anak, uang sekolah anak, waktunya mepet 2 hari lagi. Malam tahajud doa, ya Allah, tolonglah ya Allah. Tahu-tahu ada yang ngasih rezeki, ada yang bantu. Kadang-kadang mau bayar angsuran rumah, mau ditarik misalnya kan, mau disita, doa nangis, tiba-tiba datang, ada saja yang bantu.
Ini kalau kondisi darurat, ya, maka rumus rahasianya kata Ibnu Qayyim, sebenarnya banyak juga orang yang masih belum tahu. Sebenarnya dalam kondisi-kondisi darurat itu doa-doa orang beriman itu sangat mustajab. Nah, maka munculnya mukjizat, munculnya karomah itu rata-rata dalam kondisi darurat. Begitu menyeberangi laut, ya Musa, lemparkan tongkatmu, lempar. Jadi kondisi darurat. Itu rata-rata mukjizat begitu, Pak. Makanya mukjizat dan karomah itu tidak bisa dimain-mainkan. Kalau dimain-mainkan berarti pakai jin atau ilmu hikmah, ilmu yang dikuasai kan. Nah, kalau mukjizat karomah yang aslinya, itu nggak bisa direncanakan. Itu datang sendiri ke dalam hati kita petunjuk itu. Ya. Karomah ini pun begitu. Ketika ditantang, kalau film-film sunan itu kan ketika ditantang, kalau benar agamamu, coba kau apa ini? Nah, telur itu bisa netes nggak? Netes nggak di atas? Ditantang kebenaran agamamu, kalau benar Tuhanmu. Di depan orang ramai Allah ditantang. Begitu datang ilham masuk perintah ke hati, laksanakan doa, langsung netas kan? Ya seperti itu, biasanya begitu. Ini ciri-ciri supaya kita paham ilmunya. Maka doa itu yang sangat segera dikabulkan biasanya yang darurat, yang sangat kita butuhkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana kalau tidak segera dikabulkan? Kadang-kadang ada yang ditunda. Dipilihkan Allah waktunya, Pak, sama kita, ya. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani kan mengatakan, innal ijabata tatanawwa wa taratan yaqul matlub bi'ainihi 'alal qaul. Sesungguhnya terkabulnya doa itu tatanawwa, bermacam-macam caranya. Kadang persis sesuai dengan yang diminta, segera dia. Kadang tidak begitu. Kadang tidak segera waktunya. Wa taratan yaqawalakiyan akhir li hikmati fihi. Kadang-kadang doa itu terkabul sesuai permintaan, tetapi ditunda Allah. Allah yang memilihkan waktunya. Dicari waktu pas. Ya. Ini kalau kita umpamakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, anak kita SMP, tahu-tahu anak kita, ya Pak, apa nak, belikanlah mobil supaya enak berangkat ke sekolah. Masih SMA mau minta mobil, Pak. SMA kelas 1, SMP kelas 2, dikasih nggak? Kasih nggak? Uang kita miliaran, ratusan miliar, triliunan, kasih nggak? Wah, ini umurnya belum cukup ini. Tapi dia merasa sudah pede kan? Nah, maka orang tua kan melihat, mempertimbangkan. Nah, ini belum waktunya. Allah tuh kepada orang beriman tuh kayak gitu, Pak, Bu. Maka disebut nanti dalam sebuah hadis, innallaha la yahmi abadahul mu'min. Orang sesungguhnya Allah itu menjaga orang-orang beriman, sebagaimana kamu menjaga orang-orang sakit dari pantangan penyakitnya. Ya. Waktu stroke ringan dia di rumah sakit, tiba-tiba minta dia, "Ma, belilah papa, mau makan siang, pengen banget makan daging kambing sama rendang." Kasih nggak? Dikasih nggak, Bu? Baru masuk rumah sakit. Ini masih stroke ringan. Kita misalnya yang percaya daging itu bisa buat stroke, merasa stroke, gak berani. Kenapa? Karena dia memilah pantangannya, gak pas dia momennya gitu. Maka di dalam inilah kita dituntut untuk, kalau bahasa Tuhan tadi kan, waliyu'minu bi, percayakan sama aku.
Berimanlah sama aku. Percayakan aku yang lebih tahu waktunya yang paling tepat mengabulkannya. Kapan waktunya? Nah, itu maka diminta Allah gitu kan. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Percayakan sama aku. Karena aku yang paling ngerti kapan yang paling pas, paling tepat waktu untuk mengabulkannya. Maka orang beriman itu sebenarnya kalau belum datang dia belum terkabul, dia banyak sangka. Begitu bapak doa bilang, aku udah minta, udah setahun kok gak kabul ya, pelit kali lah nih. Gak kabul lah ini. Kalau sudah ngomel gitu, ibaratnya udah menghibah Allah, udah gak kabul kata Nabi. Allah diribah sama dia kan. Maka disuruh kita wal yu'minu, percayakan, beriman saja kepada aku, pasti kabul. Karena sudah dijamin, Nabi sudah jamin pasti kabul. Kalau enggak cash langsung ditunda, ya. Kalau enggak ditunda, bagaimana lagi kalau enggak ditunda? Nah, ini kata sebagian ulama lagi, jangan sampai penundaan pengabulan doa yang disertai dengan keseriusan doa membuat putus asa. Allah menjamin ijabahnya semua dia yang pilihkan untukmu, bukan pada apa yang kau pilihkan pada dirimu dan pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kau inginkan. Belum tentu pada waktu yang kita inginkan. Karena boleh jadi kita menginginkan sesuatu tapi enggak baik, belum waktunya seperti anak tadi. Ya, maka Allah yang pilihkan waktunya, waktu terbaik. Maka kita disuruh baik sangka saja, sesuai dengan ilmunya. Kan Allah itu maha luas ilmunya kan. Dia lebih tahu kapan kita membutuhkan. Maka nanti ciri orang bertakwa itu apa? Ciri orang bertakwa, yarzuqu may yasha'u yarzuqu min haitsu la yahtasib. Iya kan? Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pas butuh gitu, oh ya Allah, gitu kan? Itu ciri orang bertakwa itu. Sampai ada ulama bilang, kalau kau nggak sering dapat rezeki yang tak disangka, berarti kamu belum bertakwa. Sampai ada ya, mengatakan begitu. Jadi saya candai, kalau begitu Ustaz, kita PNS ini kan rezekinya udah tetap. Misalnya kan kalau rezeki dalam bentuk gaji, udah tetap. Itu kan udah disangka-sangka, nggak ada, berarti nggak ada lagi yang bertakwa karena semuanya udah tersangka kan, rezekinya udah bisa dihitung misalnya gitu kan. Nah, tapi itu canda saja, tapi pasti ada dari arah lain rezeki. Rezeki itu banyak Bapak Ibu, jangan dipahami hanya uang harta. Rezeki yang paling mulia itu sebenarnya adalah keimanan. Bertambah kokohnya iman kita. Rezeki di bawah keimanan baru namanya afiah, kesehatan. Rezeki berikutnya baru waktu luang al-faragh. Itu peringkat-peringkatnya dah. Ya. Kita banyak uang tapi nggak ada waktu istirahat. Aduh, kerja terus kayak robot. Ya, nggak bisa dinikmati kan? Kayak robot. Nah, maka waktu luang itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani melanjutkan, wataratan yaqawalaki yatakhir li. Kadang-kadang doa itu terkabul sesuai permintaan, akan tetapi ditunda sama Allah. Karena ada hikmah penundaan. Pasti ada hikmahnya. Maka semua kejadian di alam ini termasuk doa kita kenapa ditunda, pasti ada hikmahnya. Pahami saja. Ya. Maka kalau udah terjadi kita disuruh nggak boleh ngeluh. Jangan katakan lau sya. Jangan katakan lau. Kalau aduh, kalau gini tadi ya, kalau gini tadi. Nah, itu namanya memberi setan, membuka pintu masuk setan iblis ke dalam hati kita. Kalau udah terjadi sudah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya, doa itu
diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Ya Allah, berikanlah aku ini, berikanlah aku ini. Tahu-tahu enggak kabul. Datang yang B. Ya kan? Ada seperti itu. Diganti. Kenapa? Yang A itu yang kita minta itu enggak bagus sama kita, rupanya Pak. Ya. Diberi Allah. Nanti kalau kita jalani, baru kita sadar, ya Allah, ternyata aku lebih merasakan nikmat di sini daripada di sana. Ternyata ini lebih utama, lebih tenang jiwaku daripada yang menerima itu. Ya. Minta kita rumah yang ukurannya mewah misalnya kan, karena anaknya banyak, nggak dikasih Allah yang mewah, dikasih yang sederhana. Kenapa? Dengan kesederhanaan itu mungkin lebih memudahkan urusan kita. Pajaknya murah, listriknya lebih murah, macam-macamnya lebih gampang, pengerawatannya lebih gampang, dan seterusnya. Banyak itu. Pasti ada hikmahnya. Maka ketika kita minta sesuatu tapi dikasih A atau B, minta A dikasih B, itu pasti ada rahasianya. Sudah pasti. Nabi Ibrahim aja berdoa 40 tahun. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh, berikanlah aku anak yang soleh. Nabi Ulul Azmi 40 tahun doa Pak, baru dikabulkan kan. Jadi semuanya ada hikmahnya. Penundaan, penukaran, itu pasti ada hikmahnya diberikan Allah. Lanjut Ibnu Hajar Asqalani, wa ta'atan qad taqala ijabah walakin bi ghairi 'ainil matlub haitsu la yakuna fil matlub maslahah najizah. Fil waqi' maslahah najizah aw aslaha minhu. Kadang doa itu dikabulkan tapi enggak sesuai dengan permintaan, enggak sesuai dengan keinginan kita. Karena tidak ada maslahat yang terpenuhi dalam keinginan itu. Kalau dikabulkan enggak ada maslahatnya, gak banyak manfaatnya. Lalu Allah menggantinya sesuatu yang banyak maslahatnya. Minta berdoa, ya Allah, berikanlah aku anak laki-laki, berikanlah aku anak laki-laki. Tiba-tiba lahir anak perempuan. Yang kedua minta lagi anak laki-laki, lahir pula lagi anak perempuan. Rupanya Pak, nanti umur 40 tahun, 50 tahun dia sakit-sakitan. Anak perempuan yang rahajin ngasuh dia kan. Ternyata gitu. Wallahu alam. Pasti ada hikmahnya. Ya. Ternyata istrinya lelah, gampang lelah. Anak perempuan yang pertama. Kenapa? Supaya ada yang bantu masak, ada yang bantu mandi istrinya di rumah. Kan gitu. Rupanya suaminya sering pergi-pergi keluar kota. Makanya laki-laki anak perempuan bantu di rumah. Macam-macam, pokoknya pasti ada. Itu sudah pasti maslahat. Karena hati orang beriman itu selalu memandang baik kepada Allah. Maka bagi Allah Bapak Ibu, gak ada yang buruk yang dikasih Allah, gak ada. Ini tauhid ya, tauhid yang paling dalam itu di ilmu ma'rifat. Coba cari yang buruk dikasih Allah sama kita, gak ada. Kalau kita mandangnya dengan pandangan Allah dan Rasul, mana yang buruk? Dikasih kita hawa nafsu bukan buat buruk, hawa nafsu untuk memakmurkan bumi. Kalau nggak ada hawa nafsu, kita nggak mau nikah, nggak punya anak, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Siapa bilang hawa nafsu jelek? Bagus, tapi kalau nggak bisa dikendaliin, itu salah kita, itu yang buat jelek. Tapi Allah tidak menginginkan hawa nafsu itu untuk keburukan, untuk kebaikan. Iblis juga keberadaannya baik bagi orang beriman. Kenapa? Karena dia menguji iman. Kalau nggak ada yang menguji kita, kapan kita mau naik kelas? Siapa mengatakan kita orang beriman kalau nggak diuji? Ya kan? Maka ujian cobaan sampai kepada iblis baik. Maka bahasa Nabi itu kan kulluhum khair. Bagi orang beriman itu semuanya baik. Semuanya baik, nggak ada yang buruk. Musibah baik, tapi pandang hikmahnya. Dapat musibah sabar, baik.
Jangan Bapak Ibu anggap corona ini yang kita alami ini buruk. Enggak, bagi orang iman baik. Ada hikmahnya. Dengan corona ini ada yang dihancurkan orang jahat ekonominya. Ada yang mau menghancurkan negara kita, mungkin dihancurkan oleh ekonominya. Kita tidak tahu. Ada negara yang mau menghancurkan umat-umat Islam, dihancurkan Allah dengan caranya. Wallah. Ya. Maka kalau kita pandang seluruhnya baik, tidak ada yang buruk. Itulah pandangan hati orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum seperti kata Nabi, Allah itu sangat sayang kepada orang beriman. Lebih sayang Allah kepada orang beriman daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Dia jaga orang beriman seperti menjaga orang sakit dari pantangannya. Sampai berlipat-lipat gitu. Sayang Allah kepada orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kata beliau, lalu Allah menggantinya dengan sesuatu yang ada maslahatnya atau dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Ya. Kita berdoa sesuatu, ya Allah berikanlah aku ini. Kalau di kantor, ya Allah berikanlah aku jabatan ini. Gak dikasih Allah kita jabatan. Jangan kita anggap itu buruk. Gak menjabat kita. Kalau kita ikhlas jalani, kita merasa lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nyaman, ya, lebih nikmat hidup kita, lebih tenang. Kalau di kantor ingin cepat-cepat naik pangkat, tiba-tiba masih susah naik pangkatnya, ya, pandang saja baiknya hikmahnya. Rezeki itu dari Allah, bukan dari pangkat jabatan. Tidak mesti pangkat kita tinggi baru banyak rezeki kita, nggak mesti. Banyak orang-orang yang tamat SMP lebih banyak rezekinya dari kita. Ya kan? Banyak. Nah itu, maka dari situlah kita harus pintar-pintar memandang segala sesuatu dengan pandangan Allah, atau pintar-pintar mengambil hikmahnya. Segala sesuatu itu ada hikmahnya, ada baiknya. Disitulah kita disuruh baik sangka kepada Allah, ya. Maka orang beriman diwajibkan baik sangka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang minta kayak mahasiswa, dia minta, ya Allah berikan aku beasiswa apa? Beasiswa zakat dari Bajnas, dari ini. Enggak dikasih Allah dia beasiswa. Tapi gimana caranya? Diganti Allah dengan yang lebih baik. Caranya dapat kerjaan sampingan dia yang gampang dapat duit lebih banyak dari beasiswa. Bisa itu yang kuliahnya kan. Nah, kalau zakat kan itu fakir miskin, kalau bahasa apanya itu potongan. Kalau kita mampu nggak boleh diambil kan, itu sedikit. Tapi dia dikasih Allah. Kalau dia punya usaha online sedikit, tahu untungnya satu semester bisa 10 juta. Beasiswanya kan cuma 5 juta gitu ya. Macam-macam. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah tidak mengabulkan doa di dunia dan memberikannya di akhirat. Ini ya. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Kalau nggak kabul di dunia, minta jadi konglomerat kaya, nggak kabul-kabul saya meninggal. Gitu. Pengen doa terus mau jadi jenderal, enggak jenderal juga, tetap mayor misalnya. Udah berusaha enggak dapat juga. Insya Allah di akhirat pasti diberi. Pokoknya enggak ada yang enggak diberi. Asal khusus, asal bagus, dipenuhi syaratnya diberi. Itu sudah janji Allah dan Rasulnya. Yang kelima, Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi memalingkan keburukan. Ini yang terakhir. Jadi kalaupun tak kabul dia, doa itu penghalang bala, Pak. Mau masuk bala ke rumah kita karena doa tadi, itulah dari ditepisnya bala itu. Bala itu kembali lagi ke tempatnya atau nginap ke rumah orang lain gitu kan. Kenapa? Ya mungkin yang lain tidak mau berdoa, dia kan sombong, kena bala. Maka di masa-masa corona ini pun Pak, hati kita nggak boleh sombong. Nggak ada corona itu. Wah, yang harap Allah nggak boleh juga.
Ya, ada yang begitu, pengurus masjid kena dia, ya Allah. Saya menyaksikan sendiri, sombong dia, kami gini di masjid enggak pernah, kena juga enggak meninggal. Ya, tapi mudah-mudahan syahid lah ya. Nah, kita mudah-mudahan syahid karena musibah. Tapi itu biasanya pakai asbab. Kita harus di tengah-tengah saja. Syariat juga dijaga, hakikatnya ke Allah gitu ya. Allah segala sesuatunya. Tapi jangan sombong, jangan menyepelekan syariat. Enggak boleh. Allah mengabulkan doa kita bukan dengan cara memberi apa yang kita minta, tetapi memperhatikan yang akan menimpa kita. Wa imma ayyasrafu anhu minassu mislaha. Ini yang disebut dalam ujung hadis tadi. Ada kalanya Allah mengabulkan doa dengan memalingkan keburukan yang menyamai perintah kita. Saya kira ini saja, 5 ini saja kalau kita telusuri dari ayat hadis. 5 inilah cara Allah mengabulkan doa kita. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.